Malam. Jadi siang hari ini kita akan untuk skill lab pemeriksaan lampu wood. Jadi ini memang skill yang baru, kurang lebih sudah 2 tahun yang lalu mulainya. Jadi ini pemeriksaan lampu wood adalah tes diagnostik di mana pemeriksaan ini dilakukan pada kulit atau rambut yang diperiksa dengan cahaya hitam yang dipancarkan oleh lampu wood. Memang di sini namanya kenapa lampu wood atau wood, karena memang sesuai dengan Robert Wood pada tahun 1903. Lampu wood ini merupakan cahaya hitam atau black light yang tidak terlihat oleh mata telanjang karena panjang gelombangnya itu ada di spektrum 340 sampai 400 nanometer. Karena berada dalam spektrum ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih pendek daripada warna violet itulah makanya dia tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Jadi prinsipnya itu adalah sinar ultraviolet yang diarahkan kepada lesi, baik itu lesi yang ada di kulit kepala, di kulit, yang akan dipantulkan berdasarkan perbedaan berat molekul, metabolisme organisme penyebabnya, sehingga bisa menimbulkan indeks bias yang berbeda dan menghasilkan pendarahan warna tertentu. Jadi nanti kita bisa lihat gambarnya itu dengan warnanya berbeda-beda itu, tergantung dari berat molekul metabolit dari organisme penyebab penyakit tersebut. Pemeriksaan yang harus kita sediakan yaitu tentu alatnya itu dengan lampu wood, dan pemeriksaan ini harus dilakukan pada ruangan yang gelap. Atau kedap cahaya. Jadi tidak kulit yang akan diperiksa atau kelainan kulit yang akan diperiksa sebaiknya tidak dicuci atau tidak menggunakan make up, krim pelembab, karena frekuensinya bisa menyebabkan hasil positif palsu. Jika ada pasien yang sudah mengoleskan obat topikal, kosmetik atau bukan kosmetik, lemak, krim yang mengandung lemak biasanya ada di salep, kemudian eksudat harus dibersihkan terlebih dahulu dengan kasa NaCl. Kemudian lampu wood dapat dihidupkan, kemudian didiamkan untuk mengalami pemanasan dahulu selama 1 menit. Ruangan harus benar-benar gelap atau kedap cahaya. Kemudian kenapa harus gelap atau kedap cahaya? Karena ini menyebabkan cahaya agar adanya perbedaan warna yang lebih kontras. Kulit atau lesi diperiksa dengan lampu wood harus ditunggu selama beberapa detik untuk mengadaptasi mata kita sendiri yang melalui transisi dari ruangan, misalnya ruang terang ke ruangan yang gelap. Kemudian lampu wood diarahkan ke lesi dengan jarak sekitar 20-30 cm dari kulit, dan lampu besar atau yang paling jelas. Pemeriksaan lampu wood digunakan untuk memeriksa terutama pada penyakit kulit itu untuk peningkatan pigmentasi, contohnya pada penyakit melasma, sehingga nanti pada melasma itu bisa terlihat akan Gangguan suara ya? Nggak ada suaranya ya? Suaranya. Iya. Sinyal elektroniknya direkam ya? Untuk tinea capitis akan memancarkan warna blue green atau hijau kebiruan
pada jamur dengan spesies Microsporum, kecuali Microsporum gypseum, di mana kalau misalnya Microsporum gypseum ini dia akan memancarkan warna kuning, dan spesies Trichopiton schonleinii akan memancarkan warna biru. Erythrasma akan memancarkan warna merah bata atau coral pink, dan Pseudomonas infection pada area luka infeksi akan memancarkan warna hijau. Dan Acne vulgaris sendiri akan memancarkan warna merah ke orange. Nah ini, jadi kita lihat di sini untuk fluorescence, warna dari fluorescence-nya. Jadi ini untuk Tinea capitis atau jamur pada daerah kepala. Ini kita bisa lihat untuk spesiesnya. Ini yang Microsporum oudonii sampai ke Microsporum distortum ini dia akan memancarkan fluorescence biru kehijauan, kecuali Microsporum gypseum dan tadi Trichopiton schonleinii. Kemudian untuk Tinea versicolor ini biasanya kita bisa lihat dengan genus Malassezia species, dia akan memancarkan fluorescence kuning keemasan atau copper orange. Untuk acne atau jerawat yang disebabkan Propionibacterium acne akan memancarkan fluorescence merah ke orange. Kemudian untuk erythrasma, penyebabnya adalah Corynebacterium minutissimum, akan memancarkan warna coral red. Dan ini nanti bisa dilihat misalnya untuk kita biasanya melakukan pemeriksaan untuk vitiligo dan melasma, melihat warnanya lebih kontras. Jadi warna ini berubah karena adanya produk dari metabolisme dari berbagai macam penyebab yang bisa kita lihat di sini. Kemudian biasanya pada pemeriksaan Woodslam ini ada common pitfall-nya. Misalnya tidak dilakukan pemanasan untuk pemeriksaan alatnya. Jadi tadi dikatakan bahwa alat itu harus dipanasi dahulu kurang lebih 1 menit. Kemudian pandangan atau penglihatan dari pemeriksanya, jadi memang harus adjust dulu karena adanya perpindahan yang kontras dari ruangan yang bercahaya ke langsung sama sekali gelap gulita. Kemudian ruangannya itu harus betul-betul gelap. Kemudian harus ada jarak antara kelainan lesi kulit dengan pemeriksaan katakan sekitar 10-20 cm atau sekitar 4-5 inci. Kemudian adanya interference atau gangguan dari substansi kimia, bisa dari tadi kalau misalnya ada lemak atau krim atau menggunakan makeup itu harus dibersihkan dahulu. Terus bisa dilakukan penyucian dulu dari kelainan lesi kulitnya, dan adanya limiting deteksi dari beberapa jenis dermatofita, contohnya Trichopiton rubrum, Mentagrophytes, dan Violaceum, yang dimana ini pada Tinea capitis ini dia tidak bisa mempedarkan fluorescence pada pemeriksaan lampu Wood. Nah ini yang kita miliki, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah ini ada penutupnya, kain berwarna hitam. Kenapa? Karena di skill lab kita sendiri itu memang kita tidak tersedia ruangan yang benar-benar kedap cahaya. Oleh karena itu kita bantu dengan adanya kain hitam ini. Nah ini yang kita miliki. Ini lampu Woodslam.
Kemudian ini untuk alat-alat yang diperlukan, yaitu lampu Woods lamp, alcohol swab, untuk membersihkan bisa juga dengan kasa NaCl dan Hanskun. Nah, ini lampu Woods lamp-nya sudah ditutupi dengan kain hitam. Gunanya apa? Untuk agar menciptakan suasana yang kedap cahaya. Nah, ini apabila dimatikan. Nah, ini apabila dinyalakan, di dalamnya itu adanya sinar ultraviolet. Nah, ini contohnya memperlihatkan fluoresensi biru kehijauan. Jadi ini kita bisa lihat kelainan kulit di kulit kepala karena tinea capitis ini memperlihatkan warna biru kehijauan. Kemudian ini untuk eritrasma adanya warna coral red. Seperti kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu warnanya seperti merah bata. Ini coral atau coral pink pada eritrasma. Kemudian ini fluorescence pada tinea capitis. Nah, ini pada melasma, ini pada gambar ada poin A, poin B, dan poin C. Karena kita ketahui melasma itu terdapat tipe-tipenya, melasma atau kokoloten bilangnya. Ya, jadi ada bercak kehitaman atau kecoklatan, biasanya pada kedua pipi secara bilateral. Itu karena pengaruh ultraviolet atau paparan sinar matahari. Itu ada yang tipe epidermal, kita lihat, dibandingkan dengan tipe yang mixed type, yang di C. Itu berbeda. Nah, itu kenapa berbeda? Karena kedalamannya. Jadi semakin dalam, ini yang kita lihat di gambar poin C itu, semakin dalam, warna dari fluoresensenya itu semakin kontras. Nah, ini berpengaruhnya apa sih pemeriksaan Woods lamp ini? Selain untuk bisa menegakkan diagnostik, ini juga untuk mengetahui perbaikan dari pengobatan atau prognosisnya. Nah, ini untuk vitiligo, ini kita bisa lihat untuk pemeriksaan Woods lamp-nya warna biru terang atau warna yang kontras. Nah, ini untuk pasien dengan pityriasis versicolor yang disebabkan oleh malassezia furfur, ini memperlihatkan warna kuning keemasan. Ini untuk acne vulgaris, yang tadi kita lihat pada acne vulgaris ini warnanya merah ke orange atau orange red pada daerah-daerah T-zone karena penyebabnya adalah P. acne. Nah, ini kita juga bisa lihat di sini karena penyebab dari acne vulgaris itu kan penyebabnya karena produksi sebum yang berlebih. Nah, kita bisa lihat adanya produksi sebum yang berlebih terutama pada pasien ini yang di gambar B itu pada T-zone daerah dahi dan daerah hidung. Ini kita bisa lihat karena produksi sebum yang meningkat, dia bisa banyak adanya Propionibacterium acne, sehingga di daerah T acne ini, T-zone ini, terlihat banyak warna orange kemerahan. Mungkin itu saja untuk pemeriksaan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.